Nanti Mas ceritakan, Dek. Sekarang tugas kita adalah menyambut tamu yang hadir dulu, ucap Sabto. Jeh Mas, Kirana minta maaf, ucap Kirana. Nggak apa-apa kok, kamu nggak salah, ucap Sabto. Sabto dan Kirana melanjutkan tugasnya untuk menerima para tamu yang menghadiri resepsinya. Acara berlangsung hingga sore hari. Sabto dan Kirana masuk ke kamar khusus untuk mempersiapkan acara selanjutnya. Memang dalam adat Jawa, banyak sekali acara yang digelar dalam menyambut kebahagiaan untuk kehidupan yang baru seperti pernikahan ini. Mas janji mau ceritakan sekarang atau nanti, Mas? Tanya Kirana. Kamu yakin? Mas ceritakan, tapi kamu ndak bakal marah, ucap Sabto. Ndak Mas, aku siap kok. Sabto belum tahu arti kejujuran dalam bibir wanita. Apakah kejujuran itu menerima atau menolak? Citra itu dulunya dekat denganku, Dek. Dia memang betul teman kerjaku dulu, jelas Sabto sambil memegangi kedua tangan Kirana. Aku akan jujur semuanya, tapi terserah kamu. Kita sudah sepakat untuk menjalani ini semua. Kita sudah ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri. Kita juga sudah mengadakan resepsi besar-besaran. Tapi Mas mohon, kamu jangan sakit hati dan marah ketika Mas ceritakan, jawab Sabto. Kirana hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia merasa terluka bahwa Sabto memiliki kenangan indah bersama teman dekatnya, Arina Citra. Dia adalah masa laluku, ucap Sabto. Bagai petir yang menyambar di siang bolong, Kirana langsung melepaskan genggaman tangan Sabto. Tapi dia masa laluku, sudah tidak ada hubungan lagi. Aku berani bersumpah, aku menikahimu bukan karena perjodohan, tapi aku memang cinta kamu. Kirana masih terdiam. Sabto mencoba untuk memegangi kedua tangannya, namun Kirana menariknya kembali. Baik Dek, gak apa-apa kok. Aku menikah bukan untuk pelarian. Kalau memang kamu marah padaku, aku terima. Tapi tolong jangan bicarakan kepada orang tua kita. Ini masalah kita. Suasana dramatis itu terpecahkan ketika Ramli mengetuk pintu kamar mereka. Mbak Kirana, Mas Sabto, acara sebentar lagi akan dimulai, ucap Ramli. Oh, nggih Mas, siap, jawab Sabto. Kirana masih terdiam sambil meneteskan air matanya. Hatinya merasa sangat sakit dan terluka. Sabto bangkit dari duduknya sambil berkata, aku sudah jujur, aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Dek. Jika pernikahan ini kamu artikan sebagai pelarianku terhadap Citra, itu salah besar. Pernikahan ini adalah takdir yang telah Tuhan gariskan. Kita tidak bisa menolaknya. Sabto membuka pintu dan segera menuju ke acara selanjutnya. Tidak membawa Kirana dan sengaja ditinggalkannya. Ramli yang berada di depan pintu merasa heran ketika Sabto keluar tanpa menggandeng tangan Kirana. Ramli, tolong siapkan wedang untuk para tamu ya, ucap Sabto. Jeh Mas, jawab Ramli sambil menunduk. Sabto pergi meninggalkan kamar dan menuju ke depan rumah untuk menjalani acara selanjutnya. Ramli penasaran, apa yang sedang terjadi antara Kirana dan Sabto? Apakah keduanya mendapati sebuah masalah? Ramli melewati kamar Mbak Kirana yang kebetulan tidak tertutup rapat. Dia mengintip lewat celah pintu kamar Mbak Kirana. Terlihat dengan jelas Kirana sedang mengusap air matanya. Air matanya menetes dan membasahi pipi lembut Kirana. Ramli merasa geram ketika melihat wanita yang dicintainya menangis di hadapannya. Sabto, dirimu harus aku bunuh, ucap Ramli sambil menggenggam kedua tangannya. Hati Kirana terasa tersayat-sayat. Mana bisa di acara yang berbahagia ini dia harus menangis dan meratapi kejadian yang menyakitkan ini. Mengapa Sabto
Suaminya tidak memberitahu terlebih dahulu manakala orang yang terdekatnya itu, Arina, adalah masa lalu dari suaminya. Mas, aku sudah ikhlaskan raga dan jiwaku. Kalau suatu saat kamu berpaling karena cinta pertamamu, aku adalah wanita yang beruntung mencintaimu. Karena aku telah mengikhlaskannya terhadap orang yang aku percayakan, yaitu teman dekatku, Arina, ucap Kirana. Kirana mengusap air matanya sambil tersenyum. Kali ini dia mendapat pelajaran banyak mengenai kehidupan. Apa yang dia harapkan belum tentu terlaksana sesuai yang diharapkannya. Kirana segera memperbaiki make up-nya. Dia harus tampak kuat dan tegar di hadapan para tamu. Dia tidak ingin melukai momen bahagia orang tuanya karena masa lalu suaminya yang dibawa kembali ke masa sekarang dan bisa menghancurkan masa depannya. Kirana segera bergegas keluar dari kamarnya. Ramli yang mengetahui itu langsung menunduk hormat di hadapan Kirana. Loh, Ramli, kamu sedang apa? Tanya Kirana. Aku sedang menunggu Mbak Kirana untuk menuju tempat acara, jawab Ramli. Dalam hati, Kirana berucap apakah Ramli tahu mengenai apa yang diucapkannya. Tetesan air matanya yang membasahi pipi Kirana. Kirana langsung mengusap-ngusap matanya dengan kedua tangannya. Ramli masih menundukkan pandangannya ke bawah. Ramli tahu, Kirana menyadari apa yang telah Ramli lihat di balik kamar Kirana. Kirana segala melupakan kejadian itu. Dia berjalan menuju tempat acara sambil tersenyum palsu. Entah mengapa, Ramli tampak kasihan melihat sosok Kirana yang tersakiti di hari pertama dia menikah. Acara inti pun digelar. Kirana dan Sabto mengusap kaki masing-masing orang tuanya dan melakukan sungkem terhadap keduanya. Ini mengartikan tanggung jawab orang tuanya telah berpindah kepada Sabto sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk menafkahi keluarga barunya. Dan tugas rumah tangga diserahkan kepada Kirana sebagai sang istri yang mengatur tentang keseharian sang suaminya, Sabto. Acara itu ditutup dengan pembacaan doa. Kirana dan Sabto tampak tersenyum bahagia di hadapan para tamu yang menghadiri. Namun, tidak bagi Ramli. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kirana merasa tersakiti. Senyum Kirana adalah senyum palsu untuk memanipulasikan para tamu yang menghadiri acara pernikahannya. Ramli, ucap Pak Suroso. Iya Pak, tolong ambilkan jamu khususku ya. Berikan juga kepada Mulyo dan Bu Wati. Siapa tahu mereka berdua menginginkan jamu kuatku. Guyon Pak Suroso. Dalam hati Ramli, ini adalah momen yang tepat untuk menciptakan akar santai di dalam tubuh Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati atau Ibu Sabto. Ramli tersenyum lebar. Sebentar lagi dia akan menghancurkan keluarga Sabto. Ramli bergegas menuju ke belakang rumah untuk mengambil jamu pesanan Pak Suroso. Jika yang dikatakan oleh wanita tadi itu benar, maka inilah waktu yang kutunggu-tunggu untuk menghabisi Pak Suroso dan keluarga Sabto, ucap Ramli sambil berjalan. Dia pun menuju dapur untuk menuangkan 3 gelas jamu yang berada dalam teko berukuran sedang. Ramli menengok ke samping, kanan dan kiri tempat dia menuangkan jamu itu. Jangan sampai ada yang tahu manakala dia mencampuri jamu itu dengan air mantra yang diberikan oleh Citra. Ramli mencampur jamu yang berada di teko itu dengan air mantra yang berwadah bambu. Dia kemudian mengaduk jamu itu hingga berkali-kali. Hal ini dikarenakan bahwa jamu yang tercampur dengan air mantra itu akan menjadi satu dan menumbuhkan akar santet dalam diri korban. Setelah itu, dia mengantarkan 3 gelas jamu yang telah tercampur air mantra itu ke depan rumah. Ramli berjalan secara hati-hati. Dia juga tak lupa untuk menebarkan senyumnya agar tamu mengira bahwa Ramli adalah orang baik-baik.
Kemunafikan seseorang bisa dilihat ketika dia mampu menyembunyikan rencana jahatnya dalam senyuman manisnya. Dan Ramli, dia berhasil melakukan itu untuk mewujudkan ambisinya, mengambil Kirana dari pangkuan Sabto. "Mangga tuan, ini wedangnya," ucap Ramli sambil tersenyum. "Terima kasih Mas Ramli," ucap Pak Mulyo. Ramli mundur ke belakang dengan bibir tersenyum. Pandangannya menunduk sebelum ketiga tokoh penting dalam kehidupan Sabto dan Kirana meneguk jamu racun yang telah disiapkan oleh Ramli di dapur tadi. Dia memandangi Pak Mulyo, Pak Suroso dan Bu Yati. Dari dekat pintu rumah, para tamu yang berlalu lalang tidak memikirkan kehadiran Ramli. Mereka fokus dengan kepentingan mereka masing-masing. "Mangga Bu Yati, Pak Mulyo, diminum wedangnya," senyum Pak Suroso. "Sebentar lagi badanmu akan mampus," ucap Ramli. Ketiga tokoh penting itu meneguk jamu yang telah dihidangkan oleh Ramli. Ramli tersenyum sambil menggenggam kedua tangannya yang telah gatal untuk mengeksekusi seluruh orang yang menghalanginya. "Cepatlah, aku tak sabar melihat kalian semua menderita," ucap Ramli. Ramli tak sadar bahwa tingkah anehnya sedari tadi disorot oleh Maman, supir pribadi Pak Mulyo. Maman mencoba mendekati Ramli dengan seksama sambil membawakan 2 buah kopi hangat. "Sebentar lagi tubuhmu bakal ucap Ramli. "Mam apa Mas?" "Ramli?" tanya Maman sambil menatap serius wajah Ramli. Tidak Mas," jawab Ramli. "Saya tadi melihat tingkah aneh Masnya." "Maksudmu?" tanya Ramli sambil membuang wajah mencurigakan. Mas Ramli tadi mengucapkan beberapa kata terkait mampus. "Memang apa-apa Mas?" tanya Maman. Ramli merasa tidak nyaman dengan kehadiran Maman yang menceburkan diri ke dalam urusannya. Dia mencoba melangkah kaki menuju ke belakang rumah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan aneh dari Maman. "Mau kemana Mas? Urusan kita belum selesai. Aku sudah bawakan kopi hangatmu. Sekarang coba jelaskan maksud dari kata mampusmu itu," ucap Maman. Ramli tetap terdiam. Dia tidak ingin membuka terlalu jauh rencana yang telah tertata rapi. Jangan sampai gara-gara Maman, rencana besarnya untuk membunuh keluarga Sabto dan Kirana hancur begitu saja. "Mari kita ke belakang," ucap Ramli sambil melangkah kakinya menuju belakang rumah. Enak sekali jamunya," ucap Pak Suroso. "Kok bisa ya? Jamunya segar sekali," ucap Pak Mulyo. "Jamu ini seperti memberi suntikan tenaga. Enak sekali," ucap Buati. Ramli sengaja mendahului langkahnya. Dia memasuki dapur rumah, lalu diikuti oleh Maman yang tampak santai dan enjoy. Ramli mengambil celah kesempatan itu dengan menyisipkan pisau ke dalam sarungnya dan menutupinya dengan baju. Begitu Maman telah memasuki dapur, Ramli telah menodongkan pisaunya kepada Maman. "Apa ini?" tanya Maman. "Tutup mulutmu. Tidak usah ikut-ikutan campur urusanku," teriak Ramli. Maman tersenyum sambil meletakkan kedua cangkir kopi ke meja dapur. "Kamu tidak suka melihat Mas Sabto bahagia, betul?" tanya Maman sambil tersenyum. "Apa maumu?" tanya Ramli. Maman berjalan melingkari Ramli sambil mengarahkan kedua tangannya ke belakang punggungnya. Pernikahan yang telah disiapkan rapi dan tertata ini pasti saja ada orang yang merasa tersakiti. "Bukannya begitu, Mas?" tanya Maman. Ramli terdiam sambil menodongkan pisau ke arah manapun kaki Maman melangkah. Sejatinya orang seperti itulah yang tidak menerima ketetapan hukum alam. Dia akan terus menggerogoti penyakit hatinya dan berusaha menularkannya kepada orang lain. Senyum Maman. "Apa maksudmu?" teriak Ramli.
kamu sakit hati dengan Mbak Kirana? Tanya Maman sambil tersenyum. Jogo cangkemmu, teriak Ramli. Baru kali ini aku melihat ada pembohong yang merasa tersakiti. Bukankah itu ciri-ciri dari pengkhianat? Tanya Maman sambil menundukkan kepalanya. Mulutmu itu, tutup mulutmu, teriak Ramli. Dan seolah-olah tunduk terhormat di hadapan para tamu dan orang yang terhormat agar sifat pengkhianatannya tidak diketahui oleh orang-orang. Tanya Maman lagi. Apa maumu? Ucap Ramli sambil mendorong Maman. Pisau yang ditodongkan oleh Ramli memberikan luka kecil ketika mendorong tubuh Maman hingga tersungkur jatuh. Aku curiga kau telah melakukan sesuatu di minuman yang telah tuan dan nyonyaku minum. Apa yang kau campurkan dari jamu itu? Tanya Maman pada Ramli. Ramli heran, mengapa seluruh gerak-geriknya telah diketahui oleh Maman. Mana mungkin Maman mengetahui rencananya? Apakah ini bagian dari jebakan? Kau tidak perlu menjawabnya sekarang, Mas. Tapi kutekankan satu hal padamu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada tuanku, Nyonya dan Mas Sabto, kau adalah orang pertama yang akan aku curigai. Ucap Maman sambil beranjak bangkit, lalu meninggalkan Ramli yang masih diam mematung. Ramli sudah mati kutu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Setengah dari rencananya telah gagal dan diketahui oleh orang lain. Mungkinkah Mbak Citra sengaja melakukan ini? Atau ada orang lain yang memberitahu Maman? Atau memang Maman sudah curiga dari awal dengan sikapnya? Kurang ajar kamu, Maman. Keluarga Sabto, semua keluarga Sabto telah membuatku sakit hati. Bakal aku pateni kabeh keluarga Sabto, ucap Ramli sambil menggenggam pisaunya. Telah aku laksanakan semua perintahmu. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Citra pada Mbak Sumerep. Mbak Sumerep masih menaburkan serpihan menyan ke dalam bokor yang telah berasap itu. Mulutnya tampak berkomat kamit, seperti akan mengundang sesuatu yang datang ke dalam tempatnya. Mbah, kok bergetar rumahnya? Tanya Citra. Mbak Sumerep masih membacakan mantra aneh dalam mulutnya. Dia kemudian mengambil keris kesayangannya. Mbah, ada apa ini? Tanya Citra. Citra mulai mundur ke belakang. Namun dia tertahan karena ada sesuatu yang memegangi pundaknya. Mbah, ini apa lagi? Tanya Citra dengan raut wajah penuh ketakutan. Mbak Sumerep tetap tidak menggubris pertanyaan dari Citra. Dia masih berkomat kamit. Secara perlahan, kedua tangan yang memegangi pundak Citra muncul dengan perlahan. Warna kulitnya kecoklatan dengan kuku yang sangat panjang. Ukuran tangannya tampak besar dan berisi. Jika tangan itu digunakan untuk menekan leher Citra, alhasil Citra bisa mengalami patah tulang. Citra masih menghela nafasnya dengan tenang. Jantungnya berdebar dengan cepat. Tidak usah takut, Nak. Aku adalah tuanmu di sini. Tidak usah takut, ucap sosok itu dengan suara yang agak lirih. Mbah, tulungi. Kedua tangan dari sosok itu perlahan menarik tangannya kembali, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Mbah, itu tadi apa? Tanya Citra. Mbak Sumerep tersenyum. Citra tidak tahu menahu mengenai tingkah sosok itu yang hampir saja memegangi buah dadanya. Itulah tuan kita. Sebelum malam satu suro, dia akan membantu kita menghancurkan Sabto dan Kirana, ucap Mbak Sumerep. Citra mengangguk. Pundaknya tampak pegel-pegel setelah digandrungi oleh sosok aneh itu. Apa yang sosok itu lakukan padaku, Mbah? Tanya Citra. Mbak Sumerep membakar kemenyan lalu berkata, kamu telah aku gadaikan kepada iblis itu. Jika waktunya telah tiba, dia yang akan membalaskan seluruh dendamu. Bersiaplah untuk menyambut malam ini dan malam-malam setelahnya.
ucap Mbah Sumerep. Kenapa memangnya, Mbah? Sosok itu sedang menuju ke kediaman Kirana. Suruhanmu itu, Ramli, jadikan dia sebagai orang dalammu. Kita tidak bisa menghancurkan keluarga Kirana tanpa orang dalam yang berkontribusi. Kamu paham? Tanya Mbah Sumerep. Geh, Mbah, aku paham, jawab Citra. Santet malam satu suro. Tapi ingat satu hal, semuanya itu berproses dan tidak langsung mengena. Semua ada waktunya, ucap Mbah Sumerep. Maksudnya? Tanya Citra. Siapa yang akan kamu jadikan korban terlebih dahulu? Jika air itu diminumkan oleh 3 orang, maka kamu harus pilih salah satunya, jawabnya. Citra berpikir sejenak. Dia harus bisa menyeimbangkan antara ketiganya. Entah siapa yang meminumnya, tapi dia yakin salah satu orang yang meminumnya adalah Pak Suroso, ayah Kirana. Aku pilih Pak Suroso, ucap Citra. Sebabnya karena aku membenci Kirana, ucap Citra. Mbah Sumerep tersenyum. Dia menimpali satu syarat lagi dalam santet malam satu suro. Dalam penggunaannya, santet ini akan menyerang kepada orang yang menggadaikan jiwanya terhadap iblis jika korban selanjutnya tidak berhasil mati. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Citra. Jika dirimu salah pandangan terhadap korban selanjutnya, kamu akan menjadi incaran dan akan menjadi korban selanjutnya. Lah, kok saya, Mbah? Tanya Citra. Ya, sudah jelas, Nak. Kamu sudah aku gadaikan dengan iblis itu. Ya otomatis kamu yang akan menjadi incaran jika korbannya salah tangkap, ucap Mbah Sumerep. Jadi bagaimana, Mbah, jika aku tidak salah menyantet korban? Tanya Citra. Kamu lupa, ada Ramli untuk apa? Oh iya, Ramli. Jadikan Ramli sebagai batu loncatanmu dan penghubung di antara korban sebelum malam satu suro, di mana serangan besar-besaran akan terlepaskan, ucap Mbah Sumerep. Siap, Mbah, saya paham, ucap Citra. Mas, perasaanku kok gak enak ya? Tanya Kirana pada Sabto. Sebentar lagi acara akan selesai. Nggak enak kita ke kamar duluan, jawab Sabto sambil bercanda. Ih, apaan sih, Mas? Bukan itu maksudku, jawab Kirana. Apa memangnya? Aku rasa ada yang gak beres, Mas. Kenapa dedaunan panda dan ilalang yang menempel di depan pintu menjadi kering ya? Padahal tadi pagi baru saja aku ganti, ucap Kirana. Memang artinya apa itu, Dek? Tanya Sabto. Biasanya kalau dedaunan panda dan ilalang itu kering, berarti apa, Dek? Tanya Sabto. Ada santet yang menyelinap di desa ini, ucap Kirana. Sabto tercengang mendengar hal itu. Dia merasa perkataan Kirana ada benarnya. Sedari tadi, dia memergoki beberapa daun panda dan ilalang yang terpasang di depan pintu masing-masing rumah warga mengering dengan seketika. Apa harus aku beritahu kepada bapak saja ya, Mas? Tanya Kirana. Sabto memegangi kedua tangan Kirana sambil menatap tajam. Sekarang kondisinya lagi kurang bagus, Dek. Kita akan ngomong baik-baik jika acara ini telah selesai, jawab Sabto. Nggih, Mas, ucap Kirana. Sementara itu, perutku kok sakit ya, ucap Pak Suroso. Loh, kok samaan, Pak? Jawab Pak Mulyo. Loh, Bu Wati juga sakit perutnya? Tanya Pak Suroso. Nggih, Pak, ucap Bu Wati sambil memegangi perutnya. Ada apa, Bu? Pak? Tanya Sabto. Perutku sakit banget. Apa ini efek dari jamu yang diberikan Mas Ramli ya? Tanya Pak Mulyo. Coba aku cium baunya, ucap Sabto.
Dia pun menciumi bau dari gelas yang digunakan sebagai wadah jamu itu. "Baunya seperti jamu kok," ucap Sabto. Sabto masih memandangi gelas yang masih berisi jamu itu. Apakah yang dikatakan Kirana itu benar, bahwa desa ini sedang terkena santet, dan santet itu diselinapkan lewat makanan yang ada di setiap para tetamu itu? "Kenapa, Mas?" tanya Kirana. "Maman, Ramli, kemari sini," teriak Sabto. Ramli dan Maman langsung berlari menuju tempat Sabto. "Iya Tuan, ada apa?" tanya Maman. "Maman, Ramli, cepat periksa setiap makanan dan minuman para tamu yang telah dihidangkan. Cium baunya. Jika ada sesuatu yang ganjal, buang makanan itu," teriak Sabto. "Ja Tuan, siap laksanakan." Maman langsung menatap Ramli dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa di balik semua ini, Ramli sebagai orang yang patut dicurigai karena dirinya kepergok menuangkan cairan aneh kepada seluruh makanan dan minuman yang dihidangkan untuk para tamu. "Pak Bu masuk ke kamar saja ya," ucap Sabto kepada ibu dan bapaknya, juga kepada Pak Suroso. Bu Yati, istri Pak Suroso, mengira bahwa ini adalah ulah dari seseorang yang pernah menyerangnya di masa lalu. Samar-samar, namun masih teringat, kedok dan caranya sama, yaitu meracuni makanan dan minuman. "Tolong rebahkan Bapak di kasur," ucap Bu Yati. "Suhu tubuh Bapak langsung naik, Mas," ucap Kirana. "Bukan hanya Pak Suroso, tetapi ibu dan bapakku juga, Dek. Ada apa ini?" tanya Sabto. Sabto masih memandangi Maman dan Ramli yang sedang memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang tersebar di meja tamu. Jangan sampai para tamu juga ikut keracunan. "Sabto, Kirana, Bapak ndak apa-apa kok. Mungkin ini karena kelelahan," ucap Pak Mulyo. "Pak, Bapak sing tenang nggih." Ramli dan Maman memasuki rumah Kirana dengan tubuh setengah menunduk. "Ngapunten Tuan, seluruh makanan dan minuman aman, saya sudah memeriksanya," ucap Maman. Dalam hati Ramli, mengapa Maman tidak menganggapnya? Apakah ini jebakan agar dirinya dijadikan tersangka? "Saya juga sudah memeriksanya Tuan, tapi tidak ada racun satupun yang menghinggapi di makanan dan minuman para tamu," ucap Ramli. Sabto kebingungan, mengapa keduanya tidak kompak? Mengapa mereka melaporkan ini secara sendiri-sendiri? "Tapi Tuan, jika Tuan perkenankan, saya akan memeriksa jamu yang disuguhkan Ramli untuk Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati," ucap Maman. Sabto membenarkan hal itu. "Tapi Tuan, saya membuat jamu itu sesuai dengan resep dan sesuai kadar. Saya tidak menambahkan sesuatu apapun." Ramli mulai menjawab gugup. Suasana menjadi semakin panas. "Tapi Tuan, jika memang tidak ada yang mencurigakan, mengapa jamu itu membuat sakit perut Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati?" ucap Maman. Sabto dan Kirana hanya menyimak saja. Dari mereka berdua akan terlihat siapa yang bertanggung jawab akan insiden ini. "Sudah aku bilang, jamu itu memang sangat tidak baik bagi yang tidak terbiasa. Adapun jika Pak Suroso sampai sakit perut, itu menandakan dia sangat lelah. Saya mengaku itu karena saya menemani beliau seharian," ucap Ramli. "Jika memang argumenmu benar, mengapa hal ini juga mengenai Bu Wati dan Pak Mulyo yang tampak sehat-sehat saja? Aku juga seharian penuh menemani mereka berdua," jawab Maman sambil tersenyum. Ramli mulai mengerciskan mulutnya sambil menggenggam kedua tangannya. "Tuan, saya bersumpah jika minuman itu tidak mengandung racun apapun," ucap Ramli walau dalam hatinya sangat takut dan terpaksa. "Benarkah?" tanya Maman. "Apa maumu? Mengapa kau menuduhku bahwa aku adalah pelaku di balik kejahatan ini semua?" jawab Ramli. "Aku tidak menuduh, tapi aku hanya memastikan saja bahwa kau
benar-benar berani menceburkan diri ke dalam lubang kehancuran setelah mengatakan sumpah serapah itu. Ucap Maman dengan senyuman seramnya yang menyeringai. "Cukup!" teriak Sabto. Maman dan Ramli langsung menunduk lesu. Mereka terdiam ketika Sabto menggertak mereka berdua. "Siapapun pelakunya, aku tidak akan memaafkan itu. Sebagai gantinya, kalian berdua harus meminum jamu itu," teriak Sabto. "Tapi Mas," ucap Kirana, "aku tak peduli. Aku tak peduli jika tangan kananku atau tangan kanan Pak Suroso terdampak juga. Yang pasti, jika memang dia berbohong, maka dia akan menerima akibatnya," ucap Sabto. Maman dan Ramli langsung mengambil jamu itu. "Tuan, jika aku adalah korban dari kejahatan ini, aku bersumpah demi apapun, aku bukanlah pelakunya," ucap Maman. "Begitu pula denganku, aku adalah tangan kanan dari Pak Suroso. Mana mungkin aku melakukan ini," balas Ramli. "Cepat minum!" teriak Sabto. Maman terlebih dahulu meminum jamu buatan Ramli itu dan langsung menghabiskannya. Sedang Ramli masih menatap Maman yang berani meminum jamu yang telah diberikan akar santet itu. "Mengapa kau tidak meminumnya, Ramli?" tanya Sabto. Tidak Tuan, aku akan meminumnya," jawab Ramli. Ramli ingat dengan perkataan Citra bahwa air itu adalah awal dari mula terciptanya santet. Jika meminumnya, berarti sama saja dengan merasakan kematian secara perlahan. Ramli menempelkan bibirnya ke tepi gelas. Sedikit demi sedikit, air jamu itu mengalir ke mulutnya dan melewati tenggorokannya secara perlahan. Kedua matanya menahan rasa pahit. Mimik wajahnya memerah karena baru kali ini dirinya meminum minuman aneh. "Maman, apa yang kau rasakan?" ucap Sabto. "Aku merasakan kebugaran, Tuan. Aku memang bukan pelakunya, sehingga minuman ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadapku," ucap Maman. "Ramli, bagaimana rasanya?" tanya Sabto. Ramli menahan rasa sakit perutnya. Dia tahu, ternyata efek dari minuman itu berefek padanya. Dalam hati, Ramli mengumpat Citra. Mengapa dirinya tidak mendapatkan pertolongan ketika dalam posisi yang kurang menguntungkan ini? "Aku sehat-sehat saja, Tuan," sambil menahan sakit. Sabto berpikir, mengapa jamu itu tidak bereaksi kepada keduanya? Apakah ada yang salah dengan jamu itu? Atau memang ketiganya, yaitu Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati, sangat kelelahan, sehingga jamu seperti itu membuat badannya yang kurang fit menjadi lemah? "Izin berpendapat, Tuan. Lebih baik Tuan dan Mbak Kirana menuju tempat acara saja. Para tamu masih menunggu. Sebentar lagi acara selesai. Saya janji akan mencari pelakunya sampai dapat," ucap Maman sambil menatap Ramli. "Baiklah Maman, aku serahkan padamu," jawab Sabto. Sabto dan Kirana kembali menuju tempat duduknya yang menjadi singgahan keduanya ketika menyambut para tamu. Sedangkan Maman, dia membereskan gelas-gelas dan menuju ke belakang rumah. Ramli mengikutinya dari belakang sembari menyelipkan pisaunya dari belakang tangannya. Begitu berada di dapur, Maman telah menyadari bahwa Ramli akan mencelakainya lagi. "Tak bosan-bosan, kau masih saja tak menyadari kesalahanmu, pengkhianat," ucap Maman sambil menaruh bekas gelas kotor ke meja. "Apa maksudmu, Maman? Mengapa kau membenciku hingga seperti itu?" Maman berbalik arah dan mendapati Ramli menodongkan pisaunya ke arah Maman. Kebencian seseorang itu ditentukan karena dua hal, karena ada hati yang tersakiti dan pikirannya yang telah terbuka, dan kau berhasil melakukan keduanya sehingga menciptakan kebencian dalam diriku. Ramli yang mendengar penjelasan Maman itu tampak geram. "Aku tak tahu isi dari wadah berbalut plastik itu. Namun," potong Maman, "jika dirimu memiliki hasrat membunuh, itu sudah terlihat ketika dirimu tak mampu menyangkal semua argumen mudahku mengenai jamu itu."
Ramli langsung menyerang Maman dengan mengarahkan pisaunya ke wajah Maman. Namun naas, Maman juga telah terlatih bela diri. Modal nekat saja kau tak akan bisa membunuhku. Kau harus mempelajari kesalahanmu, baru kau bisa menyeimbangkan kemampuan seseorang, ucap Maman. Kenapa? Kenapa kau menghalangi jalanku, ah? Tanya Ramli. Kamu mau tahu? Tanya Maman. Ramli yang tersungkur terjatuh harus berusaha untuk bangkit kembali. Aku melihat iblis di dalam hatimu, ucap Maman. Dalam posisi itu, Maman malah mendekati Ramli yang sudah berdiri tegak. Kau tahu, iblis tidak akan menang walaupun sudah membunuh manusia, ucap Maman. Maman yang sudah puas membuat hati Ramli kacau langsung berbalik arah dan meninggalkan Ramli. Namun baru saja dia melangkahkan kaki, Ramli tertawa kencang. Iblis bakal kalah? Tanya Ramli. Maman yang mendengar itu langsung berhenti dan menatap wajah Ramli dengan tajam. Kamu pernah mendengar tentang redupnya bulan purnama di malam satu suro? Tanya Ramli. Apa maksudnya? Tanya Maman. Ramli menjatuhkan pisaunya sambil tertawa keras. Dirinya merasa selangkah lebih maju dari takdir yang belum terlaksana. Hari di mana ketika bunga kantil bermekaran, darah berceceran di mana-mana, satu keluarga akan terkena santet paling berbahaya yang pernah menyerang desa ini. Santet itu datang di malam satu suro, ucap Ramli. Maman yang mendengar itu langsung bergetar tubuhnya. Tampaknya santet yang dibicarakan oleh Mas Sabto itu benar-benar akan terjadi. Dia harus segera menghentikan santet itu sebelum hari di mana dijanjikannya terlaksana. Jangan pernah meremehkan kekuatan iblis. Dia datang membawa kekuatan yang sangat kuat. Teriak Ramli. Tanpa disadari, perkataan Ramli membuka tabir watak aslinya. Maman mendekati Ramli yang masih sedang tertawa. Dia kemudian menghajar Ramli hingga terjatuh tersungkur dan terhenti di bawah lantai. Kamu sudah berani mengaitkan iblis di dalam hidupmu. Gila kamu. Setelah itu, Maman meninggalkan Ramli sendirian. Saat ini, aku harus mulai menyusun rencana untuk membunuh Maman terlebih dahulu, ucap Ramli. Setelah acara resepsi itu usai, kejadian tak terduga pun terjadi. Pak Suroso mengalami batuk kering tanpa dahak, namun membuat wajahnya menjadi pucat. Ini Pak Suroso sambil memperlihatkan tangannya yang penuh dengan darah. Dia pun langsung terjatuh dan pingsan di tempat. Kebetulan Maman yang saat itu melewati kamarnya dan mendapati Pak Suroso sudah terjatuh saat ingin membuka pintu. Pak, Bapak kenapa? Astagfirullah, teriak Maman yang mendapati tangan dari Pak Suroso penuh dengan darah. Maman pun langsung berlari ke depan rumah dan memberitahu kepada Sabto serta Kirana yang kebetulan sedang duduk santai di tempat istirahatnya. Mas, izin melapor bahwa Pak Suroso jatuh dari kamar tidurnya dan tangan serta mulutnya penuh dengan darah, ucap Maman. Astagfirullah, Bapak kenapa, Man? Tanya Sabto. Aku tidak tahu, Mas, tapi yang pasti aku mendengar suara orang batuk dari kamar Bapak, ucap Maman. Sabto yang mendengar pemberitaan itu langsung berlari menuju kamar mertuanya, Pak Suroso, dan diikuti oleh anaknya Kirana. Astagfirullah, Bapak, teriak Kirana sambil memeluk tubuh ayahnya yang keadaannya menambah buruk. Man, ambilkan air hangat dan panggilkan tabib sekarang, teriak Sabto. Baik, Tuan.